Halo, bertemu lagi dengan aku Sutaro Tider. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Gemini ya. Energinya terkait tentang gimana percintaan kamu di akhir bulan Juni 2022. Oke, seperti biasa sebelum aku mulai, aku ingin memberitahukan bahwa readingan aku ini energinya kolektif. Artinya tidak semua orang akan resonate atau cocok dengan energi pembacaan yang aku bacakan. Energi juga bisa kebolak-balik, itu yang biasa disebut vice versa. So, bila mana misalnya readingan ini nggak resonate atau nggak cocok untuk kamu, nggak usah baper ya, apalagi marah-marah di komen. Ingat, ini cuma general bukan personal, jadi tolong bisa bedakan. Kalau dirasa nggak resonate berarti energinya memang bukan untuk kamu ya, simple sebetulnya. Itu aja sih, bagi kalian yang ingin readingan ini akurat 100%, kalian bisa melakukan personal reading dengan aku dengan menghubungi WhatsApp aku yang ada di description box bawah ya. Untuk syarat dan ketentuannya bisa langsung WhatsApp saya aja. Oke, sebelum mulai izinkan aku terlebih dahulu untuk berdoa ya. Oke, Gemini, kalau bisa kamu ikut readingan aku ini dari awal sampai akhir, terutama ketika aku shuffle kartu ini, biar energi kamu bisa nitip di kartu saya agar hasilnya resonate. Kita lihat ya, gimana sih percintaan kamu di akhir bulan Juni 2022. Kita lihat dari energi kartunya. Beri saya 10 kartu untuk Gemini. Saya ambil kartu yang jatuh atau kartu yang terbuka sebagai energi pembacaan. Oke. Oke. Tiga lagi buat Gemini. Thank you untuk kartunya. Buat Gemini, ini bottom of the deck-nya ya. Oke, Gemini, gimana sih percintaan kamu di akhir bulan Juni 2022? Oke. Kalau dari energi kartunya ya, mungkin kamu sedang menyukai seseorang, atau mungkin dimana di sini kamu sudah punya pasangan. Ada beberapa hambatannya yang aku lihat di sini yang akan kamu alami hubungan kamu ke depannya. Karena aku ngeliat hambatan ini sih dari prospek uang ya. Benar. Misalnya di sini kalau kamu sebagai wanita Gemini, kalau ini terkait dengan orang yang kamu sukai, ya, kemungkinan si dia ini lagi sedang mengalami masalah keuangan, ya, otomatis dimana kamu akan memikirkan kembali mau melanjutkan perasaan ini atau tidak. Nah, kalau kamu di sini yang sebagai pria Gemini, otomatis hubungan kamu dengan si wanita ini, ya, mau lanjutin atau tidak ini terserah ya. Kalau ngerasa di sini kamu yang sedang mengalami masalah keuangan, berarti kamu jadi ada penurunan ketidakpercayaan diri dalam mengejar si wanita tersebut. Ya, atau mungkin dimana kamu sedang mengejar si wanita ini, tapi si wanita ini kayak berpikir kayak antara mau tidak mau dengan kamu. Ya, memang ini ada hubungannya dengan uang, entah kalian baru deket atau udah pacaran atau sudah menikah sekalipun, hambatannya itu lebih ke arah uang, yang dimana dia ini agak sedikit menjauh dari kamu karena kamu mungkin sedang mengalami masalah uang, atau mungkin kamu sedikit menjauhi dia karena dia sedang mengalami masalah uang. Dan bagi kalian yang mau menikah nih, aku melihat banget ya, energinya cukup kencang buat yang mau menikah. Ada beberapa aspek pernikahan ini akan diundur, ya.
pernikahan ini akan diundur memang dimana bukan karena kalian berdua tidak saling mencintai, tapi kekurangan daya uang, ya, sehingga kalian berdua memutuskan untuk mundurin pernikahan ini. Jadi bukan karena selingkuh atau mungkin gak sayang ya, tapi ya lebih karena uang aja. Mungkin gini ya Gemini, kalau saya boleh kasih saran, misalnya kamu serak di gedung A, ya, misalnya di gedung A 200 juta udah all in one, termasuk makan ini itu catering ya. Nah, untuk berapa ratus orang. Nah, misalnya di gedung B ini lebih murah, harganya cuma all in one 100 juta. Ada yang lebih murah lagi di gedung C, 75 juta juga udah all in one ya. Jadi memang mungkin menurut saya, bagi kalian yang ingin menikah, kalau memang uangnya ngepas, uangnya cuma ada sekian, coba jangan terlalu memaksakan. Kita mencari yang harus sesuai apa yang kita mau ya. Coba kita turunin ya, misalnya kamu pengen undang 500 orang. Kalau undang 500 orang, setidaknya kita harus ngasih 2 kali lipat catering kan, setidaknya 1000 orang. Nah, gini maksud saya itu, coba diturunin misalnya dari 500 orang, undang 200 orang aja, atau 100 orang semampu kita. Atau bisa aja kita undang saudara aja, ya, termasuk kayak keluarga, saudara terdekat, dan teman-teman yang deket aja. Jadi nggak undang banyak orang. Itu bisa kok diakalin kayak gitu. Karena kebetulan ya, teman kuliah saya ini kasusnya sama kayak kamu, karena dananya cuma sedikit. Jadi mereka ini cuma undang 200 orang, bener-bener cuma 200 orang guys. Ya, yang diundang teman itu bisa dihitung jari. Dan yang paling inti itu cuma saudara dan keluarga besar doang. Nah itu karena mereka apa? Lagi pangkas dana ya, agar mereka tidak terlalu berlebihan dalam menggunakan uang untuk pesta seperti itu. Itu maksud saya Gemini ya. Jadi disesuaikan dengan dana kalian ya. Jadi sebetulnya kalau untuk pernikahan, daripada diundur ya, menurut aku mendingan dipangkas dananya, jadi diturunin gitu ya. Coba cari-cari ya, banyak kok. Ada yang aku lihat itu cukup bagus ya, catering gedung itu 75 juta, mungkin cuma daya tampungnya cuma cateringnya itu 200 atau mungkin 150 orang ya. Jadi seperti itu ya. Hambatannya lebih ke arah itu sih. Kalau kalian nggak kuat menghadapi hambatan ini, pikirannya udah kemana-mana, cemasnya berlebihan, nah yang saya takutkan hubungan kalian akan goyah dan akan mencari lawan jenis yang lain. Itu yang saya takutkan. Sebetulnya kalau dari segi hubungan ini sih, yang dibutuhkan ya kepercayaan di antara kalian masing-masing ya, seperti itu ya Gemini ya. Jadi menurut aku daripada diundur ya mendingan dipangkas biayanya ya. Jadi kan masalah juga selesai. Karena kalau diundur kita kan nggak tahu sampai kapan diundur seperti itu. Kita lihat pesan angelnya untuk kamu Gemini terkait situasi dan keadaanmu saat ini. Apa yang ingin angel sampaikan buat Gemini? Kita lihat ya pesan angelnya. Nah ini dia nih ya, jangan murung, jangan sedih ya guys. Nah semua itu pasti ada jalan buat kamu ke depannya. Dan ingat, kalau lagi ada masalah kayak gini kan kalian tahu ya, orang kalau mau nikah biasanya kalau hambatannya kayak gini kan ini merupakan ujian. Nanti selanjutnya hambatannya itu ya mulailah kemunculan lawan jenis yang baru, atau mungkin dimana orang lama. Nah jangan sampai kalian ini kegoda dengan ujian tersebut ya. Jadi itu cuma godaan doang. Sebenarnya kalau orang nikah itu memang banyak godaan ya. Jadi ini pinter-pinternya kamu ini dan dia sebagai pasangan kamu mencari celah untuk mencari solusi tersebut. Nah termasuk juga bagi kalian yang mungkin kalau kalian belum menikah ya, maksudnya belum deket gitu, masih PDKT. Nah gimana pinter-pinternya kamu aja, misalnya nih si ini pengen cari yang kaya raya sedangkan keuangan kamu bermasalah, ya udah jangan dideketin. Itu cara yang lebih bijak ya, daripada kamu maksain takutnya dihina, atau dimana kamu sebagai wanita, orang yang kamu suka si pria itu belum mapan, ya udah mendingan cari yang mapan, jadi hidup lebih tenang. Itu aja sih untuk kamu ya, semoga resonate.
Kalau resonate jangan lupa komen di bawah. Lalu bantu like, share, dan subscribe channel aku. Bye!